Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya, semua alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa lagi gitu ya. Kita ada di pertemuan keberapa ya, saya sudah nggak ngitung lagi di pertemuan keberapa gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan ini kita sudah masuk ke bab 2 di halaman 17 gitu ya, dalam PDF yang sudah dibagikan secara umum gitu ya, yaitu kita sudah masuk ke dalam bab mu'rab, al-mu'rabu wal mabni gitu ya. Sudah masuk ke mu'rab dan mabni ya. Oke, kita sudah kenal lagi tambahan istilah. Kalau kemarin kita sudah bahas kalam, sudah bahas kalimatnya, kata-kata gitu ya, unsur kalam, pembagian kalimat. Kita sudah sekarang dikenalkan dengan kondisi pada setiap kalimat itu ya, kondisi atau keadaan ataupun apa ya, keadaan ya, kondisi dari sebuah kalimat tersebut. Oke, halaman 18 sambil dibuka sambil didengarkan gitu ya, supaya nyambung. Qaidah isim 1 ya, kaidah isim 1, mu'rab dan mabni. Perhatikan kaidah isim 1, mu'rab dan mabni. Oke, saya nulisnya pakai PG ya, mu'rab dan mabni gitu ya. Oke, judulnya isim. Nah, isim yang mu'rab dan yang mabni. Oke. Diperhatikan kaidahnya, mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Oke ya. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah ya. Berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Oke. Kata kuncinya, mu'rab adalah kalimat bacaan yang bacaan akhirnya bisa berubah ya. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Oke, itu kata kuncinya gitu ya. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Berubahnya disebabkan amil yang berbeda-beda, baik nanti perubahannya jelas bisa dilihat atau diperkirakan, hanya kira-kiranya saja berubah tapi tidak jelas gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah ya. Dan penyebabnya adalah amil yang berbeda-beda, maka nanti perubahannya juga bisa berbeda-beda. Baik nanti perubahannya terlihat jelas ya, berubah, atau hanya dikira-kirakan. Apanya sih yang berubah? Bacaan akhirnya. Bacaan akhir itu berarti harokat akhirnya ya, bisa A, bisa I, bisa O ya. Kalimat isim ini, kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ingat ya, bahwa kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, tadi apa mu'rab?
Mu'rab itu adalah kalimat ya, yang bacaan akhirnya bisa berubah. Nah, ya. Oke, ini mu'rab. Jadi mu'rab itu kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Lah kalau mabni apa? Lihat lagi di bawahnya halaman 18. Kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Ya. Oke. Kalimat isim ya, kalimat isim kaidah pertama ini. Kalimat isim adalah kalimat isim itu bisa mu'rab, bisa mabni. Artinya kalimat isim itu kemarin yang kita kenal, yang sudah kita kenal dengan maknanya ataupun tanda-tandanya gitu ya. Sebentar. Oke. Jadi kalimat isim yang kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara mengenalnya, cara mengetahuinya lewat makna ataupun tanda-tandanya. Kemarin ya, masih ingat ya, tanda-tanda isim, bagaimana mengenal kalimat isim. Nah, kalimat isim itu sendiri ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Gitu ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni kalimat isim ya. Apa itu mu'rab? Kalimat yang bacaan akhirnya fokus ya, kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah ya, bisa berubah. Itu namanya mu'rab. Kalau mabni, kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah ya. Kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Oke, ingat ya, mudah untuk mempermudah. Untuk mempermudah ini ya, untuk mempermudah ini kalian cukup ingat satu saja nggak apa-apa ya. Dihafal satu saja, jangan dihafal kedua-duanya supaya tidak membingungkan. Jadi ketika ada dua teori yang berlawanan ya, berlawanan sama, maka cukup hafalkan satu saja. Maka satunya ikut, karena mu'rab dan mabni. Mu'rab itu kebalikannya mabni, atau sebaliknya mabni itu kebalikannya mu'rab. Jadi kalau mu'rab adalah isim yang akhirnya bacaan akhirnya bisa berubah, berarti kebalikannya mabni itu kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Ingat, cuma satu saja yang dihafalkan, jangan dua-duanya. Ya, kalau dua-duanya kita akan bingung ketika ditanyakan, akan mikir dua, yang mana ya? Mu'rab atau mabni ya? Yang bisa berubah itu mu'rab atau mabni ya? Cukup satu saja yang dihafalkan, satu ingat, berarti yang kedua mestinya harus ingat, karena itu sesuatu yang berlawanan. Nah, jadi mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab bisa berubah, mabni itu tidak bisa berubah. Perubahannya karena apa? Perubahan itu terjadi karena adanya amil. Ya. Jadi perubahan terjadi karena adanya amil. Ya. Amil yang berbeda-beda. Kalau amilnya rofa jadi u, kalau amilnya nasab jadi a,
Kalau amilnya jar jadi i kasroh. Oke. Cuman kata kuncinya bahwa isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Mabni itu kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Ya. Kalau mu'rob kalimat kebalik ya. Kalau mu'rob itu kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Kalau mabni sebaliknya, berarti kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil, ya. Jadi kalau mabni meskipun ada amil, amilnya ada macam-macam, itu tetap nggak berubah. Tapi kalau mu'rob, ketika ada amil maka akan berubah sesuai amil yang ada. Baik nanti perubahan ini secara jelas ada atau cuman dikira-kirakan saja. Ya. Contohnya ini contoh yang mu'rob ya. Nah. Wakanallahu. Ini lafzul jalalah kalimat isim, jelas itu nama kan, nama Tuhan, nama Sang Pencipta. Berarti kan isim. Wakanallahu. Nah, ini ada amil rofa, dibaca rofa. Dan namanya berubah. Dan yang kedua, innallaha. Nah, ada amil nasab, dibaca nasab jelas berubah. Walillahil asma, ya. Ada amil jar juga berubah dibaca jar. Allahu, Allaha, Allahi, ya, ilahi. Ada amil rofa dibaca rofa, ada amil nasab dibaca nasab, ada amil jar dibaca jar. Ya, intinya isim ini bisa berubah, namanya mu'rob ya. Isim yang akhirnya bisa berubah-ubah dengan sesuai tuntutan amil, maka namanya mu'rob ya. Jadi isim yang bisa berubah-ubah sesuai tuntutan amil namanya mu'rob. Ya. Lah, perubahan tadi ada yang jelas, ada yang cuma dikira-kirakan berubah, gitu ya. Seperti ada lafadz itu yang memang di akhirnya nggak bisa diharokati, sehingga tidak bisa berubah meskipun tidak jelas perubahannya. Qala Musa, nah, nama Nabi Musa, ada amil rofa, ya begini saja. Di mana perubahannya? Ada di sini. Nggak terlihat karena di sini huruf akhirnya nggak bisa berharokat. Ataina Musa. Ini ada amil nasab, ya juga tetap Musa. Ya. Hal ataka hadisu Musa. Nah, mau ada amil rofa, mau ada amil nasab, mau ada amil jar. Lafadz Musa ya Musa, nggak berubah-ubah ya. Itu berarti lafadz yang mu'rob tapi mu'robnya dikira-kirakan ya. Karena memang lafadz Musa itu lafadz yang bisa berubah tapi perubahannya dikira-kirakan gitu ya. Nah, kemudian ada isim itu mabni gitu ya. Ada isim itu mabni ya, isim mabni gitu ya. Apa tadi mabni? Mabni adalah
kalimat yang akhirnya, bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Meskipun ada amil rofa, ada amil nasab, ataupun ada amil jar. Tetap saja begitu, enggak berubah-ubah gitu ya. Sedang flu. Kalimat isim ya yang mabni itu artinya isim yang tidak bisa berubah ya. Contohnya seperti lafaz man. Aduh, salah. Qad aflaha man zakkaha. Yudkhilu man yasha. Jadi kalimat ini qad aflaha man, ada amil rafa, man tetap man, tidak manu, enggak, bukan gitu ya. Zakkaha juga tidak manu, enggak man. Yudkhilu may yasha, enggak mana. Ya, berarti kalimat ini karena enggak bisa berubah karena ada meskipun ada amil, namanya mabni. Ya. Ya. Oke. Jelas? Oke. Sekarang kemudian tadi sudah saya sampaikan isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Apa yang menyebabkan perubahan tadi? Ya. Yang menyebabkan perubahan adalah amil, gitu ya. Amil. Apakah amil itu? Berarti ya amil itu penyebab berubahnya akhir kalimat. Ya. Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Ya. Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Contohnya seperti tadi ya, qad aflaha rofa, jadi dibaca Allahu, kan Allahu. Nasab innallaha, ya dibaca nasab. Jar lillahi billahi, ya itu berarti ada amil jar, maka dibaca jar. Jadi amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Ya, penyebab berubahnya akhir kalimat. Oke, sudah jelas ya antara mu'rab dan mabni. Mu'rab artinya bacaan akhirnya bisa berubah. Kalau mabni, bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Nah, tadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lah yang mu'rab itu apa saja? Nah, oke, baik. Kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimat isim yang mu'rab ya, isim yang mu'rab
isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir, 6 asmaul khamsah, 7 isim ghairu munsharif, 8 isim maksur, 9 isim mangkus, yang ke-10 isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Ya, isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Nah, jadi ini adalah isim-isim, nama-nama isim mufrad. Ya, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim sampai ke isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Isim-isim yang seperti itu, ya, model-model isim yang seperti ini namanya isim yang mu'rab. Artinya apa? Ketika ada amil rofa, dia akan dibaca rofa. Ketika ada amil nasab, dia akan dibaca nasab. Ketika dibaca ada amil jar, dia akan dibaca jar. Gitu ya. Jadi itu namanya isim mu'rab. Dan isim yang mabni, coba lihat ada 3 di sini, isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah, ya. Namanya di bukunya di halaman 19 gitu ya. Di halaman 19 ya. Ada mabni, itu namanya di sini ada isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah. Nadamnya gimana? Di situ ada nadamnya, bisa dibaca wal ismu minhumu rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Artinya bahwa isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni, gitu ya. Mabni itu dikarenakan ada keserupaan dengan kalimat huruf. Dan kemarin kalimat itu kan ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Lalu bagaimana dengan kalimat fiil? Ya. Bagaimana dengan kalimat fiil? Kita lihat bagaimana kalimat fiil. Jadi kalimat fiil itu juga sama dengan kalimat isim, ya. Artinya apa? Fiil itu juga ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Artinya mu'rab apa tadi? Bisa berubah kalimat akhirnya. Kalau mabni tidak bisa berubah kalimat akhirnya. Contoh fiil yang mu'rab adalah fiil mudhari'. Ya. Fiil yang mabni adalah fiil madi dan fiil amar. Ada 2, ya. Oke. Jadi kalimat fiil juga bisa mu'rab, juga bisa mabni. Juga ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Fiil yang mu'rab adalah fiil mudhari'. Fiil yang mabni adalah fiil madi dan fiil amar. Ya. Bagaimana nadamnya? Sama lihat. Wa fi'lu amrin wa mudin buniya wa arabu mudhari'an in ariya. Bahwa fi'il amar dan fi'il madi hukumnya mabni dan fi'il mudhari' hukumnya mu'rab jika tidak ada hal-hal yang memabnikan. Lantas bagaimana dengan kalimat yang ketiga? Kemarin kalimat ada 3, isim, fi'il, dan yang terakhir adalah kalimat huruf. Tulis di mana ya? Saya tulis di tengah. Isim, fi'il, huruf di sini. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Bahwa kalimat huruf yang ketiga. Kalimat huruf semuanya mabni, ya. Kalimat huruf semuanya mabni. Oke. Dilihat di halaman 19. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana.
kalimat isim ya, kalimat isim ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Kalimat fi'il juga sama, ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Kalimat huruf mabni saja ya. Jadi kalimat huruf itu mabni saja, hanya mabni ya. Jadi jenis 3 kalimat kemarin yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kenal, kita kemarin sudah belajar bagaimana mengenal fi'il, bagaimana mengenal isim, dan bagaimana mengenal kalimat huruf. Sekarang kita pelajari 3 kalimat itu bisa di-i'rabi nggak, bisa berubah nggak gitu ya. Ya, berubah itu berubah bacaan akhirnya. Kalau berubah namanya mu'rab, kalau tidak bisa berubah namanya mabni. Dan ternyata 2 kalimat, 3 dari 3 kalimat yang kemarin itu, yang pertama kalimat isim itu bisa mu'rab juga bisa mabni. Artinya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga sama, fi'il itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Kalimat huruf mabni saja. Ya, kalau kalimat huruf mabni saja, tidak ada yang mu'rab. Kalimat isim mabni dan mu'rab. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Itu menjelaskan bahwa kalimat isim itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Yanadam wa kullu fi'lin wa kullu wa fi'lu har wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudari'an in ariya. Itu menunjukkan fi'il. Kalimat fi'il itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni gitu ya. Kemudian wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Itu menunjukkan bahwa setiap kalimat huruf semuanya mabni. Ya, dan asal dari mabni itu biasanya dibaca sukun. Ya. Dan kemudian lihat di halaman 20, halaman terakhirnya itu contoh-contoh isim yang mabni. Ya. Isim isyarah, isim mausul, dan isim dhamir. Ya, kemarin kita lihat kemarin. Tadi bahwa isim yang mabni itu cuma ada 3. Isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah ya. Jadi isim dhamir itu hukumnya mabni, isim mausul juga hukumnya mu'rab, hukumnya mabni, isim isyarah juga hukumnya mabni. Jadi kalau ditanya isim mabni ada berapa? Ada 3. Dhamir, isim mausul, dan isim isyarah ya. Oke. Itu hukum-hukum dari 3 kalimat yang kemarin kita pelajari gitu ya. Bahwa kemarin kita sudah belajar, saya ulangi lagi, kita sudah belajar tentang kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Bagaimana mengenal keduanya, mengenal ketiga-tiganya, bagaimana mengenal isim, baik secara makna, artinya, atau dari tanda-tandanya. Bagaimana mengenal kalimat fi'il dari makna, arti, atau dari tanda-tandanya, dan bagaimana mengenal kalimat huruf. Dan 3 kalimat ini ternyata yang 2 bisa mu'rab dan mabni, dan yang 1 hanya mabni saja ya. Jadi dari 3 kalimat ini 2 mu'rab, 2 mu'rab dan mabni, bisa mu'rab dan bisa mabni, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan yang terakhir, yang ketiga, hanya mabni saja. Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada fi'il itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Isim yang mu'rab itu jumlahnya ada 10 macam. Dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Itu semuanya mu'rab. Gitu ya. Itu semuanya mu'rab. Kemudian isim yang mabni ada 3, isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah. Fi'il
ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il yang mu'rab itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari', dan fi'il yang mabni ada dua, fi'il madi dan fi'il amar. Kalimat huruf mabni semua. Mau huruf apapun, mau huruf jar, mau huruf nasab, mau huruf rafa, dan huruf jar, huruf jazm, semuanya mabni. Tidak ada yang berubah akhirnya. Bacaannya tetap di akhirnya. Tidak ada yang berubah. Man, ya man saja, meskipun ada rafa, ada jar, ada nasab gitu ya. Huruf min ya bacaannya min saja, meskipun ada apapun di depannya gitu ya. Tidak akan berubah. Itu namanya mabni. Oke, baik, saya akhiri sampai di sini cukup gitu ya. Kita akan lanjut dalam bab selanjutnya, yaitu bab i'rab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.